Selamat pagi, luar biasa. AKB, The First Professional Polytechnic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwiki Antira Prasetya dengan kelas 1C, NIM saya 0250430059. Ya, di sini saya akan menjelaskan beberapa tools beserta fungsi dan cara penggunaannya. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang chain block. Ya, di atasnya itu adalah beam rolly. Fungsinya itu untuk mengangkat dan memindahkan entah itu engine, barang berat atau transmisi bisa menggunakan ini. Cara pakainya itu gampang. Jika barangnya sebelah kanan, maka kita tarik yang sebelah ini sampai hingga ternyata ini rusak. Jadi kita putarnya ke kiri. Kita seperti ini. Lalu jika ingin mengangkat, kita tarik bagian ini. Nah, ini bunyi seperti ini mengangkat dan sebaliknya adalah menurunkan. Ya, sekian dari saya. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan fungsi dari self adjusting insulate paper, yaitu pada pertama fungsi yang di atas adalah mengupas kabel, lalu yang kedua itu memotong kabel, yang ketiga itu menjepit nipple. Ya, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan fungsi dari alphabet punch. Ya, bentuknya seperti ini dan dalamnya isinya seperti ini. Dan cara penggunaannya sama seperti number punch, yaitu ujung bagian ini letakkan pada bagian yang ingin dibentuk, entah itu kayu atau papan atau besi, menggunakan palu dengan cara dipukul hingga pada permukaan tersebut menunjukkan angka yang ingin dibentuk. Ya, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Ya, saya di sini akan menjelaskan fungsi dari dial indikator. Dial indikator ini berfungsi sebagai untuk mengecek kehausan pada komponen pada crankshaft dan camshaft. Ya, di sini saya akan menjelaskan cara penggunaannya, yaitu dengan meratakan bagian ujung dari dial indikator dan poros ini. Jika sudah, maka luruskan pada titik 0. Jika sudah pada 0, maka kita putar pada 360 derajat. Ya, sini 360 derajat. Di sini menunjukkan itu 5, baru letak berputarnya ke arah kanan. Berarti itu dia cembung ya. Cekung. Berarti ini dalam keadaan cekung. Ya, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Ya, di sini saya akan menjelaskan fungsi dari number punch dan cara penggunaannya. Nah, isinya seperti ini number punch, yaitu nomor-nomor dari angka 1 sampai 9 dan juga ada angka nolnya. Dan cara menggunakannya seperti ini. Ambil satu number punch lalu arahkan kepada bagian yang ingin dibentuk menggunakan number punch. Berhubung di sini saya tidak ada palu, maka di sini saya hanya menjelaskan tata caranya saja. Itu dengan seperti ini, lalu dipukul dengan palu hingga terbentuk angka pada bagian yang ingin dibentuk. Sekian dari saya. Terima kasih. Ya, saya di sini akan menjelaskan cara penggunaan test pen ACDC. Caranya seperti ini. Bagian penjepitnya letakkan pada besi. Lalu pada ujung ini kita coba di sini. Nah, jika warna biru maka test pen ini berfungsi dan ada listriknya. Ya, sekian dari saya. Terima kasih. Ini saya akan menjelaskan penggunaan dari hydrometer, yaitu seperti ini. Saya dipencet lalu ditenggelamkan seperti ini. Jika sudah maka lepas. Nah, jika dia terangkat seperti ini, lalu airnya berada di area putih, menunjukkan airnya masih bagus. Ya, sekian dari saya. Terima kasih. Ya, di sini saya akan menjelaskan fungsi dari tracker. Ya, dia itu bentuknya seperti ini. Dia ada 3 cengkraman dan satu di tengah untuk memutar atau menarik. Ya, fungsinya ini sebenarnya berbagai ragam sih. Bisa untuk menarik magnet yang pada motor atau misalnya kayak bearing yang tersangkut bisa menggunakan ini. Cara gunanya seperti ini. Berhubung ini ada yang hilang, jadi kita seperti saja tautkan pada ini. Lalu kita kencangkan dulu.
Nah, jika sudah seperti ini, baru kita pasang yang ini. Karena yang tidak ada, jadi agak sulit ya. Ini. Lalu di tengahnya kita putar pakai impact atau kunci torsi. Ya, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Ini. Baik, di sini saya akan menjelaskan tools yang bernama Rivet Bucket Removal. Fungsinya itu untuk menarik paku payung atau paku rivet. Caranya itu ya berhubung di sini tidak ada ya, jadi saya hanya memperagakannya aja. Jadi misalnya ini baut atau paku kita angkat seperti ini saja sampai dia terangkat pada tempatnya. Sekian dari saya, terima kasih. Ya, di sini saya akan menjelaskan fungsi dari round nose chisel, yaitu fungsinya punch. Round nose punch yaitu fungsinya itu hampir sama seperti starting punch, tapi ini untuk digunakannya setelah menggunakan starting punch. Fungsi dari ini tuh untuk membantu pengeboran, karena kan starting punch itu dia hanya menitik saja. Nah, round nose punch ini untuk dari membuat titik tersebut agar menjadi lebar supaya memudahkan pengeboran pada mata bor agar tidak lari pada tempat lain. Sekian dari saya, terima kasih. Ya, di sini saya akan menjelaskan fungsi tools yang bernama Diamond Chisel. Fungsinya itu sama seperti flat chisel, yaitu untuk mengeruk kayu, tapi di sini spesialnya itu untuk membuat alur. Karena di ujungnya itu berbentuk segitiga jika terkena kayu yang ingin dipahat. Karena di sini tidak ada barang yang ingin dicoba, maka saya akan menjelaskan seperti itu saja. Sekian dari saya, terima kasih. Nah, di sini saya menjelaskan tools yang bernama starting punch. Fungsinya itu untuk menandakan tempat yang ingin kita bor. Caranya ya tentukan tempat yang ingin dibor, lalu tentukan seperti ini, lalu pukul dengan palu. Ya, caranya seperti itu. Sekian dari saya, terima kasih. Ya, yang kedua di sini ada tools yang bernama flat chisel. Fungsinya itu sama seperti pahat, untuk memahat ya barang yang ingin kita pahat. Cara menggunakannya sama dengan pahat, tapi di sini kita tidak ada palu. Kita coba dengan ini sepelahan seperti ini. Ya, sekian dari saya, terima kasih. Ya, di sini saya akan menjelaskan fungsi tools yang bernama pin punch. Fungsinya itu untuk melepas pin yang ada pada rantai seperti rantai motor, yaitu fungsinya sama. Tapi di sini tidak ada rantai, kita peragakan aja. Untuk membukanya tinggal cara seperti ini menggunakan, baru pukul dengan palu hingga pin pada rantai tersebut keluar. Ya, sekian dari saya, terima kasih. Ya, di sini saya akan menjelaskan tools yang bernama magnet wrench. Fungsinya untuk mengambil nut atau bolt yang terjatuh pada engine yang mungkin jatuhnya itu ke dalam yang sempit-sempit, tidak bisa dijangkau oleh tangan kita. Maka kita menggunakan kunci ini. Tapi tools ini ada kerusakan, yaitu di ujungnya tidak ada magnetnya, jadi kita tidak bisa memperagakannya. Sekian dari saya, terima kasih. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang tools yang bernama C-clamp. Berfungsi untuk menjepit barang yang ingin kita jepit, atau mungkin seperti ini, yang misalnya untuk dilas, kita bisa menggunakan ini untuk membantu pengelasan agar tidak terganggu. Fungsinya seperti ini. Nah, fungsinya seperti ini. Jika ingin digunakan untuk mengelas, bisa membantu agar pengelasan lebih baik. Jadi tidak usah repot untuk memegang seperti ini, karena ada si klem ini untuk menjepit. Ya, sekian dari saya, terima kasih. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang tools yang bernama filter wrench. Fungsinya untuk membuka dan memasang filter pada engine. Fungsinya itu dia seperti ini. Kita longgarkan dulu. Baru kita kencangkan di sini. Kencangkan hingga habis. Lalu tarik seperti ini, dan ini kita jepit seperti ini. Terus sebaliknya pun sama, jika ingin mengencangkan ini. Sekian dari saya, terima kasih.
Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang tools yang bernama combination player Warens. Ya, dia itu memiliki dua bentuk yang berbeda. Yang di depan sini ada open end Warens, single open end Warens. Lalu yang di sini adalah ring single ring Warens. Ya, fungsinya itu sama. Tapi karena ini dua, dia itu jadi dua fungsi. Yang di sini buat tempat terbuka dan di sini buat yang agak sulit dijangkau untuk ini. Fungsinya seperti ini, sama fungsinya. Kita ke lawan arah itu membuka dan mencangkannya ikuti arah jarum jam. Saya akan menjelaskan tools yang bernama Torki. Ya, bentuknya ini dia spesial ya, bentuknya seperti matahari, yaitu dengan 6 sisi, sama seperti heksagonal, bentuknya L. Cara penggunaannya seperti ini, sama sih penggunaannya. Di sini kanan itu mengencangkan ini, kiri itu membuka. Ya, di sini saya akan menjelaskan tools yang bernama ring piston compression, yaitu fungsinya untuk mengencangkan ring yang ada ring pada bagian piston di sini. Karena jika ingin memasang pada silinder itu tidak bisa secara langsung dan harus menggunakan kunci ini. Ya, caranya menggunakannya seperti ini. Kita taruh lalu kita menggunakan kunci ini. Kita kencangkan seperti ini agar dia kencang. Nah, jika sudah seperti ini maka kita bisa memasukkan piston tersebut ke dalam silinder. Nah, di sini saya akan menjelaskan tools dari hexagonal key. Bentuknya seperti ini, bentuk hexagonal dan bentuknya L. Ya, saya akan menjelaskan cara penggunaannya. Pertama kita ambil. Di sini ada bentuk hexagonal seperti ini. Caranya itu sama. Kita melawan arah jarum jam itu dia membuka, tapi di sini karena keras saya takut patah, jadi saya hanya peragakan caranya saja. Dan ke kanan itu untuk mengencangkan. Ya, di sini saya menjelaskan tentang tools bernama combination pliers. Ya, fungsinya itu dia ada dua, untuk menjepit, ada di atas, di tengah, dan di bawah ini untuk memotong. Fungsinya sama, tapi dia ada dua fungsi di sini, yaitu menjepit dan memotong. Sekian, terima kasih. Ya, di sini saya akan menjelaskan tools yang bernama cutting pliers, yaitu fungsinya untuk memotong kabel. Ya, cara penggunaannya tuh ya seperti ini. Tapi di sini kita tidak ada kabel, jadi kita coba yang lain. Seperti ini. Dia tajam ya buat motong. Nah, sekian. Ya, di sini saya akan menjelaskan tools yang bernama long noise pliers. Ya, fungsinya untuk menjepit atau bisa juga memotong di sini. Motong kabel. Ya, fungsinya itu dia sama buat menjepit. Jepit seperti ini. Dan ini buat memotong bisa. Ya, cuman di sini tidak ada kabel ya. Sekian, terima kasih. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang tools yang bernama impact driver. Ya, isinya itu seperti ini. Dia ada mata yang min, ada yang minus. Cara penggunaannya ini agak berbeda dari driver pada umumnya, yaitu penggunaannya adalah dipukul bagian atas menggunakan hammer. Tapi di sini karena kita tidak membawa hammer, jadi kita menggunakannya seperti biasa. Seperti ini. Sama dia. Tapi kelebihan dari tools ini yaitu dia bisa membuka baut yang keras dengan cara dipukul. Ini. Sampai memutar. Sekian dari saya, terima kasih. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang tools T-Warens. Ya, fungsinya itu untuk membuka dan mengencangkan bolt and nut. Tapi ini ada kelebihannya, yaitu dia bisa menjangkau area yang agak dalam. Soalnya di sini kan tinggi, bisa menjangkau area yang dalam. Cara penggunaannya ya sama seperti Warens pada umumnya. Ini sama. Buka dan ke kanan adalah menutup. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang
double ring Wares. Ya, fungsinya itu sama seperti Wares pada umumnya. Itu cara menggunanya seperti ini. Sama juga mengencangkan tuh ke arah jarum jam dan membukanya berlawanan seperti ini. Sama. Di sini saya akan menjelaskan fungsi dari infrared thermometer dan cara penggunaannya. Ya, yang pertama yaitu pencet pada tombol ini. Nah, ya di sini menunjukkan Celcius, jika dipencet lagi menunjukkan Fahrenheit. Maka kita akan mencobanya di engine. Ya, cara menggunakannya itu arahkan pada engine lalu pencet bagian ininya. Ya, di sini menunjukkan 27,2 Celcius dari ke Fahrenheit. Ya, di sini menunjukkan angka 82,5 Fahrenheit. Ya, sekian dari saya. Terima kasih. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang double open end Wares. Ya, di sini berfungsi untuk membuka nut atau bolt pada engine atau barang yang ingin dibuka. Cara penggunaannya seperti ini. Di sini. Pembukanya cara bukanya sama, yaitu berlawanan jarum jam seperti ini. Jika ini memasangnya sama seperti pada umumnya, yaitu ke arah jarum jam. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang soket. Itu cara penggunaannya seperti ini. Ya, berguna untuk membuka atau mengencangkan nut atau bolt itu dengan cara seperti ini. Disambung dengan extension bar long. Cara penggunaannya seperti ini. Extension bar long berfungsi untuk menjangkau area nut atau bolt yang terlalu dalam atau yang susah dijangkau. Lalu selanjutnya bisa digabung dengan ratchet ini. Cara penggunaannya ratchet seperti ini, dipencet di sini lalu dimasukkan. Ya, fungsi dari ratchetnya adalah membuka atau mengencangkan baut atau nut dengan cepat dan lebih enak. Itu cara menggunakannya seperti ini. Lalu dikencangkan. Ya, setelah itu ada yang namanya T-sliding handle. Ya, fungsinya itu juga sama, tapi ini dia tuh bisa naik turun seperti ini. Ya, ini sangat efisien, yaitu gunanya juga sama untuk membuka atau mengencangkan, tapi agak lambat jika menggunakan ini. Dan lalu selanjutnya ada yang namanya flexible handle, yaitu seperti ini. Flexible handle yaitu bisa mengubah 3 arah, yaitu ke atas, lurus atau ke bawah. Fungsinya juga sama untuk membuka atau mengencangkan nut atau bolt seperti ini. Ya, sekian dari saya. Terima kasih. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang locking pliers, yaitu fungsi untuk mencegah benda yang ingin dicengkram seperti tools atau itu. Cara menggunakan ini. Ya, yang pertama adalah di sini untuk jika barang itu kecil bisa dikencangkan. Juga ada kelebihannya, yaitu bisa diperbesar jika barangnya cukup besar. Bunyinya apa? Bunyinya apa? Gak tahu lah mandor. Kalau ya aku mana? Sekian dari saya, terima kasih. Ya, di sini saya akan menjelaskan status kegiatan Snapchat. Fungsinya adalah untuk pas menentukan atau mengencangkan seperti ini. terus di sini Berhubung di sini ada alat baja atau objek yang bisa kita potong, maka ya bayangkan saya seperti apa buat memotongnya. Itu ini ada kuncinya seperti ini, kembalikan lagi. Ya, sekian dari saya, terima kasih. Fusion ring pliers itu berfungsi untuk membuka atau memasang ring piston. Dan jika ada ring piston atau pistonnya, maka kita akan perlihatkan saja barang ini.
Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang basic tools yaitu yang pertama Barbenheimer. Ya, di sini ada dua tipe. Yang pertama yang flat, lalu yang kedua ada yang berbentuk lengkungan atau bulat. Nah, ya, cara menggunakannya seperti ini. Lalu yang bentuk lengkungnya. Nah, terima kasih. Lalu saya di sini akan menjelaskan tentang fungsi pertama double face hammer. Ya, yang bentuknya itu flat. Ini fungsinya untuk melepas pin pada bucket excavator atau memasangnya. Ya, cara menggunakannya adalah seperti ini. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang tools yang bernama water pump clears. Ya, ini fungsinya untuk menjepit water pump berhubung tidak ada, jadi saya menggunakan objek yang ini. Ya, cara menggunakannya itu gampang. Yang pertama seperti ini. Lalu yaitu terus ini bisa di-adjust ingin besar apa kecil. Jika barang itu besar bisa di-adjust besar, jika barang itu kecil bisa di-adjust kecil. Ya, sekian dari saya, terima kasih. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang tools yang bernama external bend hose pliers. Ya, di sini fungsinya untuk membuka stop ring yang terdapat pada piston. Ini tidak ada barangnya untuk saya peragakan, jadi tidak ada. Sekian dari saya, terima kasih. Udah. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang tools yang bernama internal spring pliers, yaitu berfungsi untuk membuka stop ring pada piston atau unit atau engine. Ini tidak ada barangnya, tidak bisa saya peragakan. Ya, dari saya, terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan kegunaan dari adjustable fence, yaitu untuk mengencangkan atau mengendorkan baut. Ada kelebihannya yaitu bisa menyesuaikan ukuran nut yang ingin kita kendorkan atau ingin kita kencangkan. Cara penggunaannya itu seperti ini. Pertama kita paskan ini, lalu kita kencangkan. Setelah itu kita kendorkan. Dan lalu kita kencangkan. Nah, di sini saya akan hitung kedalaman piston ini menggunakan kernel kaliper. Ya, dan caranya seperti ini. Kita kendorkan, lalu kita tarik seperti ini. Turunkan hingga mentok, lalu kita kunci di sini. Ini kita mendapatkan ukurannya yaitu 104,30 kedalamannya di sini. Ya, sekian video dari saya. Terima kasih. Ya, di sini cara mengukurnya seperti ini. Jika sudah rapat, maka kunci di sini. Di sini yaitu pada ukuran 95,5. Nah, di sini saya akan menjelaskan cara penggunaan dial bore gauge, yaitu komponen yang pertama ada washer. Ini washer. Lalu ini ada replacement screw. Ya. Cara penggunaan. Nah, jika sudah, maka kita akan melakukan kalibrasi menggunakan micrometer. Nah, di sini ini dengan ukuran 94,25 itu dengan cara seperti ini. Kita rapatkan bagian ini. Nah, lalu kita lihat sini dia di angka 50. Jika sudah, maka kita akan kembali untuk mengukur. Oh ya. Ya, di sini saya akan melakukan kalibrasi dengan cara seperti ini. Ya, jika sudah rapat di sini, maka kita akan arahkan ke 0 sesuai dengan arah jarumnya.
Ya, jika sudah, kita akan melakukan pengukuran pada silinder head. Ya, pengukurannya ya seperti ini. Kita masukkan seperti ini. Ya, bagian sini. Nah, dengan cara yaitu diarahkan ke kanan kiri. Jika dia berarah ke kiri, maka cembung. Jika ke kanan, cekung. Di sini menandakan silinder ini dia cekung. Ya, sekian dari saya. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan cara penggunaan filler gauge, yaitu dengan cara seperti ini. Nah, ukurannya itu tidak boleh sempit dan tidak boleh longgar. Jadi ukurannya itu seperti ini. Nah, ukurannya itu ya segini. Ya, sekian dari saya. Terima kasih.